instrumen paling penting bagi pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara sekaligus mengatur aktivitas ekonomi. Ketika pajak dikenakan pada suatu barang atau jasa, interaksi antara produsen dan konsumen dalam pasar akan mengalami perubahan, sehingga mempengaruhi harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, dampak pajak pada keseimbangan pasar. Yang pertama, menggeser kurva penawaran. Pajak yang dikenakan pada penjualan barang menambah harga yang harus dibayar produsen, sehingga fungsi penawaran bergeser ke atas atau ke kiri. Fungsi permintaan tetap tidak berubah. Yang kedua, harga keseimbangan naik. Karena kurva penawaran bergeser, titik keseimbangan baru tercapai pada harga yang lebih tinggi. Kenaikan harga ini sebagian besar akan dibebankan kepada konsumen. Yang ketiga, kuantitas keseimbangan turun. Pada harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan berkurang. Akibatnya, kuantitas keseimbangan atau jumlah barang yang diperjualbelikan menjadi lebih rendah. Selanjutnya adalah kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Kurva penawaran dan permintaan. Fungsi penawaran sebelum pajak, P sama dengan A plus BV. Fungsi penawaran sesudah pajak, P sama dengan A plus BV plus T. Fungsi permintaan, P sama dengan M dikurangi NG. Garis yang berwarna merah menunjukkan kurva sesudah pajak, dan garis yang berwarna biru menunjukkan kurva sebelum pajak. Mengapa garisnya digambar dari kiri bawah ke kanan atas? Dikarenakan menunjukkan perubahan kurva keseimbangan pasar karena pajak. Selanjutnya, fungsi penawaran setelah pajak, PST atau QST. Pajak spesifik atau T menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas atau ke kiri karena produsen ingin mengenakan harga yang lebih tinggi untuk jumlah yang sama atau menawarkan jumlah yang lebih sedikit pada harga yang sama untuk menutup biaya pajak. Rumus fungsi penawaran setelah pajak, QST sama dengan F dalam kurung PS dikurangi T. Contoh, sebelum pajak US sama dengan A plus BPS. Setelah pajak, QST sama dengan A ditambah B dalam kurung PS dikurangi T. PST sama dengan F dalam kurung QS plus T. Contoh, sebelum pajak, PS sama dengan A plus BQS. Setelah pajak, QST sama dengan A plus BQS plus T. Keterangannya, QST atau PST sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. QS atau PS sama dengan fungsi penawaran sebelum pajak. T sama dengan besar pungutan pajak. Selanjutnya, keseimbangan pasar setelah pajak atau ET. Keseimbangan pasar setelah pajak tercapai ketika kuantitas yang diminta atau QD sama dengan kuantitas yang ditawarkan setelah pajak atau QST, atau harga permintaan atau PD sama dengan harga penawaran setelah pajak atau PST. QS sama dengan ST atau PD sama dengan PST. Dari persamaan ini akan diperoleh harga keseimbangan setelah pajak atau PE dan kuantitas keseimbangan setelah pajak atau QE. Selanjutnya, pembagian beban pajak. Setelah ditemukan harga dan kuantitas keseimbangan baru atau PE dan QE, kita dapat menghitung pembagian beban pajak. Rumusnya, TK sama dengan PE dikurangi PE. Keterangannya, PE sama dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Yang kedua,
TP sama dengan T dikurangi TK. Keterangannya, T sama dengan besar pajak per unit. Selanjutnya, T sama dengan T dikali QE. Keterangannya, QE sama dengan kuantitas keseimbangan setelah pajak. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang sebagai berikut. Permintaan QD sama dengan 100 dikurangi 2P. Penawaran QS sama dengan 20 ditambah 3P. Pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T sama dengan 10 per unit yang dibebankan pada produsen. Tentukan 1. Keseimbangan pasar sebelum pajak, 2. Keseimbangan pasar setelah pajak, 3. Beban pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, 4. Penerimaan pajak pemerintah. Berikut adalah jawabannya. Jawaban pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak. Set keseimbangan QD sama dengan QS, 100 dikurangi 2P sama dengan 20 plus 3P. Pindah suku, 100 dikurangi 20 sama dengan 3P plus 2P. 80 sama dengan 5P, P sama dengan 16. Substitusikan ke salah satu fungsi. Q sama dengan 100 dikurangi 2 dalam kurung 16 sama dengan 68, sama dengan keseimbangan sebelum pajak. Harga P0 sama dengan 16, jumlah Q0 sama dengan 68. Jawaban kedua, keseimbangan pasar setelah pajak. Karena pajak ditanggung produsen, fungsi penawaran baru menjadi QS sama dengan 20 ditambah 3 dalam kurung P dikurangi T dengan T sama dengan 10, maka QS sama dengan 20 ditambah 3 dalam kurung P dikurangi 10. QS 20 ditambah 3P dikurangi 30. QS sama dengan 3P dikurangi 10. Sekarang cari titik keseimbangan baru. QD sama dengan QS, 100 dikurang 2P sama dengan 3P dikurang 10. Gabungkan 100 ditambah 10 sama dengan 3P plus 2P. 110 sama dengan 5P. P sama dengan 22. Harga yang dibayar konsumen sama dengan 22. Harga yang diterima produsen sama dengan harga konsumen dikurangi pajak. Pajak produsen sama dengan 22 dikurangi 10 sama dengan 12. Substitusi untuk jumlah. Q sama dengan 100 dikurangi 2 dalam kurung 22 sama dengan 56. Keseimbangan setelah pajak. Harga yang dibayar konsumen atau PK sama dengan 22. Harga yang diterima produsen atau PP sama dengan 12. Jumlah transaksi atau QT sama dengan 56. Jawaban yang ketiga, beban pajak konsumen dan produsen. Selisih harga bagi konsumen. PK dikurangi P0 sama dengan 22 dikurangi 16 sama dengan 6. Konsumen menanggung Rp6 per unit. Selisih harga bagi produsen. P0 dikurangi PP sama dengan 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Produsen menanggung Rp4 per unit. Pajak total sama dengan 10, terbukti 6 plus 4 sama dengan 10. Beban pajak konsumen 6 per unit, produsen 4 per unit. Nomor 4, penerimaan pajak pemerintah. T sama dengan T dikali QT, T
T sama dengan 10 dikali 56 sama dengan 560. Penerimaan pajak sama dengan 560. Kesimpulan, pajak menyebabkan pergeseran keseimbangan pasar dengan cara menaikkan harga yang dibayar konsumen dan menurunkan harga yang diterima produsen. Akibatnya, jumlah barang yang diperdagangkan menurun dan muncul dead weight loss sebagai hilangnya efisiensi pasar. Beban pajak terbagi antara konsumen dan produsen, tergantung elastisitas permintaan dan penawaran, bukan pada siapa yang secara hukum dikenai pajak. Secara keseluruhan, pajak menurunkan efisiensi pasar, tetapi meningkatkan penerimaan pemerintah untuk pembiayaan publik. Sekian dan terima kasih.